Semua kelahiran manusia ke semesta ini adalah kelahiran yang direncanakan secara matang. Allah menyatakan, dialah Allah, sang arsitek agung, yang telah merencanakan semua kelahiran manusia ke alam semesta ini. Dan setiap kelahiran itu adalah tamu agung yang dipersembahkan kepada semesta untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah kepada siapa saja, semua makhluk di semesta yang memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kelahiran kita ke semesta ini adalah kelahiran yang luar biasa, sangat berharga. Apalagi di kehidupan yang sekarang, kita ditakdirkan sebagai manusia, diberi tubuh yang sempurna, dan dengan tubuh ini, maka peluang sang jiwa dalam diri untuk bisa diantarkan kepada tujuannya dari kehidupan, yaitu pulang kepada sang pemilik semesta, itu peluangnya paling besar. Para sahabatku, kalau kelahiran kita direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan Allah yang merencanakan adalah Allah yang Maha Cinta, berarti kelahiran ke semesta ini semata-mata buah cintanya Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita datang ke semesta sebagai buah cinta, dan kita pun bisa terlahir karena akibat cinta ayah ibu kita, karena tidak ada kelahiran yang diakibatkan oleh pukul-pukulan. Semua kelahiran itu murni hasil dari pelukan. Kalau orang tua kita tidak berpelukan, mungkin tidak ada kita. Dan kalau orang tua kita pukul-pukulan, tidak akan pernah jadi kita. Jadi mari kita sadari bahwa kita semua adalah buah cinta, ditakdirkan untuk datang ke semesta dari Tuhan yang Maha Cinta. Otomatis tugas kita di semesta ini adalah saling mencintai. Dan bagaimana saling mencintai bisa terjadi? Hal itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang tidak memiliki defisit cinta. Jadi orang-orang yang di dalam dirinya memiliki defisit cinta, tidak mungkin bisa mencintai. Oleh karena itu, untuk bisa mencintai, otomatis kita harus menjadi sumber cinta bagi semesta, sumber kebahagiaan bagi semesta, sumber keindahan bagi semesta, dan itu harus dilatih, mulai dari meniti ke dalam diri. Oleh karena itu, tema kita malam ini adalah jatuh cinta pada diri sendiri. Orang yang sudah jatuh cinta pada diri sendiri, yang namanya jatuh cinta pada diri sendiri, berarti demikian besarnya dia mencintai diri sendiri, tidak mungkin dia melakukan kerusakan bagi diri sendiri. Tidak mungkin merendahkan diri sendiri, tidak mungkin menyakiti diri sendiri. Mungkin saja kalau saya berbicara secara jujur di permukaan, kalau ditanya, adakah orang-orang yang melukai diri sendiri? Adakah orang-orang yang suka menyakiti diri sendiri? Adakah orang-orang yang suka merendahkan diri sendiri? Di permukaan pasti akan jawabannya tidak ada. Tetapi kalau kita bertanya lebih dalam lagi dengan pertanyaan yang berbeda, ya, pernahkah kita sakit hati? Mungkin jawabannya yes. Dari mana sakit hati itu asalnya? Mungkin kita mengira sakit hati berasal dari orang yang menyakiti kita. Padahal sebetulnya sakit hati sumber utamanya adalah keinginan kita terhadap orang. Karena kita punya ekspektasi, punya keinginan terhadap orang itu, ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menyatakan kita sakit hati. Harusnya orang itu menyanjung kita, harusnya orang itu menghormati kita, harusnya orang itu menghargai kita, tapi dalam perjalanannya itu justru orang itu menghina kita. Jadi sebetulnya sumber utama sakit hati bukan hinaan orang itu, tetapi ekspektasi kita terhadap orang. Kita memiliki keinginan terhadap orang itu seperti yang kita mau. Jadi sumber sakit hati sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri. Jadi orang yang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Maka dia akan menjaga ya untuk tidak terjebak yang melahirkan sumber-sumber kesakitan bagi dirinya sendiri. Para sahabatku, ya, belajar jatuh cinta pada diri sendiri itu artinya adalah belajar untuk diam, belajar untuk tenang, belajar untuk hening, belajar untuk damai. Karena apa? Segala keputusan ya diambil di tempat yang tenang, di tempat yang hening, di tempat yang damai. Pasti keputusan yang berkah. Keputusan yang tidak mungkin berakhir dengan rasa malu. Berbeda dengan keputusan yang diambil di tempat yang panas. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan rasa marah pasti akan berakhir dengan rasa malu. Oleh karena itu, titik awal untuk jatuh cinta pada diri sendiri, syaratnya cuma satu. Mengenali
diri sejati kita dari dalam. Jadi sebetulnya orang-orang yang merengek-rengek untuk dicintai, mencari cinta kepada orang lain, dan selalu ingin dicintai, sebetulnya ya karena dia belum tahu jati diri yang sesungguhnya. Para sahabatku, ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya diri sejati kita adalah ruhku. Diri sejati kita adalah bagian dari percikan cahayanya yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang menjadi energi hidup, yang menggerakkan diri kita, yang membuat tubuh kita bergairah. Dengan kehadiran sang hidup pada diri kita memiliki kemampuan untuk melihat, untuk mendengar, untuk bernafas, untuk bicara, untuk berpikir, untuk merasakan, dan sensasi-sensasi yang lain yang luar biasa diberikan kepada kita. Oleh karena itu, maka untuk jatuh cinta pada diri sendiri, syaratnya cuma satu. Kenali dulu diri sejati kita. Karena kalau kita tidak kenal diri sejati kita, maka sulit kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Bagaimana syaratnya untuk mengenal ya dan mengetahui diri sejati? Tentu saja ya, dari sejak awal kita harus merasa nyaman dulu dengan diri sendiri. Nah, ketika kita sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, maka ya kalau kita latih sering masuk ke dalam diri kita sendiri, maka kita akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ya, dan itu yang disebut dengan konsep kebahagiaan. Saya sudah menyampaikan berulang kali ya di forum ini bahwa bahagia sesungguhnya ya bukanlah pencapaian apa yang kita ingin, tapi bahagia yang sesungguhnya adalah ya kondisi pikiran. Bahagia yang sesungguhnya adalah perasaan pada saat ini, sekarang, di sini. Jadi kalau saya tanya semua sahabat yang hadir pada kesempatan saat ini, kalau saya tanya, adakah di antara sahabat yang saat ini mengkhawatirkan saat ini? Pasti tidak ada. Adakah sahabat yang mencemaskan saat ini? Pasti tidak ada. Adakah sahabat yang takut dengan saat ini? Pasti tidak ada. Karena kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan selalu saja tentang masa depan. Bukankah begitu? Jadi oleh karena itu, maka perasaan yang ada pada saat ini, di sini, sekarang, itulah sesungguhnya yang disebut dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, maka kebahagiaan tidak terletak pada, ya, tidak terletak pada memiliki segala yang kita ingin, tetapi kebahagiaan justru terletak pada keinginan terhadap apa yang kita miliki. Sekali lagi, kebahagiaan tidak terletak pada memiliki yang kita ingin, tetapi kebahagiaan terletak pada keinginan terhadap apa yang kita miliki. Contoh sederhana, mungkin saja saat ini kita punya sejumlah uang. Sejumlah uang kita tabung di bank dan tidak memberikan kebahagiaan. Sejumlah uang kita tabung, ya kita simpan di rumah kita di bawah bantal, tidak juga memberikan kebahagiaan. Karena saat itu ya uang kita mati. Tetapi ketika kita memiliki sedikit keinginan untuk berbagi kepada orang lain dengan uang kita, maka ya dalam sekejap uang itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Keinginan terhadap yang kita miliki, disitulah sumbernya kebahagiaan. Oleh karena itu, cobalah kita memiliki apa saat ini. Mungkin hanya memiliki makanan, mungkin memiliki sedikit uang, memiliki tenaga, memiliki pikiran, memiliki apa saja, karena tidak mungkin ada orang yang tidak punya kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Maka ketika kita membahagiakan orang lain, sesungguhnya kita sudah jatuh cinta pada diri kita sendiri. Karena membaikan orang lain pada dasarnya bukanlah memberikan kebaikan pada orang lain. Pada dasarnya membaikan orang lain adalah membaikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka konsep kebahagiaan menjadi sangat penting. Dan kunci kebahagiaan terletak pada kondisi pikiran. Sekali lagi, ya, kunci kebahagiaan terletak pada kondisi pikiran. Nah, kita akan kupas nanti tentang konsep kebahagiaan lebih dalam. Dan sekarang saya akan lanjutkan dulu masih pada tataran jatuh cinta pada diri sendiri. Jadi jatuh cinta pada diri sendiri, ya, saya bilang tadi sayang kita kepada diri sendiri yang menyebabkan kita tidak pernah menyakiti diri kita sendiri. Dan sesungguhnya yang paling banyak menyakiti diri kita sendiri, hati-hati, semua sumbernya dari diri kita sendiri. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling jahat kepada kita, sebetulnya kita akan tahu. Tidak ada di luar diri kita yang jahat kepada kita, karena semua kejahatan kalau tidak diizinkan datang kepada kita, tidak akan mungkin menghancurkan kita. Semua sumber kejahatan pada diri kita sendiri sebetulnya adalah dilahirkan oleh diri sendiri. Jadi sesungguhnya kalau ditanya orang yang paling jahat pada diri kita sendiri. Makanya orang yang sudah jatuh cinta pada diri sendiri tidak mungkin melakukan kejahatan pada dirinya sendiri. Terutama kejahatan ya yang paling tidak terasa adalah ketidakmampuan kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Lalu kita sering tersesat dalam pikiran kita sendiri, sering kebingungan dalam pikiran kita sendiri, karena kita mengikuti arus pikiran kita sendiri.
Jadi pikiran saat itu sedang menjadi majikan bagi kita. Pikiran tidak menjadi pelayan bagi diri kita. Karena kita belum sadar, akibat kita belum tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, orang yang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri, maka akan menjadikan, ya, memaafkan sebagai tema hidup. Orang yang jatuh cinta pada diri sendiri akan menjadikan memaafkan sebagai cara bertahan hidup. Jadi sesungguhnya, ya, kata memaafkan ini sangat sederhana. Nabi Muhammad tidak mengajarkan ekspresif, tidak mengajarkan impresif. Jadi kalau ada yang tidak enak, jangan ditahan di dalam, karena yang menahan pasti tidak enak. Jadi kalau ada yang tidak enak, juga jangan dikeluarkan, karena yang mendengar tidak enak. Yang paling bijaksana adalah memaafkan. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan ke kajian yang tadi tentang kebahagiaan, saya akan fokus dulu pada memaafkan. Saya ingin mengajak kita semua, ya, yang ingin jatuh cinta pada diri sendiri, cobalah mulai menjadikan memaafkan sebagai tema hidup kita. Jadikan memaafkan sebagai cara bertahan hidup kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang sulit untuk memaafkan, sebetulnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Makanya orang yang sulit memaafkan karena dalam dirinya ada kebencian, ya, ada ada dendam, ada kemarahan, dikira ya semua itu sedang ditujukan pada orang lain. Tapi sesungguhnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Ketika kebencian, kemarahan, ya, kedengkian, ya, dipelihara di dalam diri, maka ya energi dari semua itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Dia tidak akan memiliki cara bertahan hidup yang bagus. Jadi saya pastikan orang-orang yang jatuh cinta pada diri sendiri, yang sudah menjadikan memaafkan sebagai tema hidup, menjadikan memaafkan sebagai cara bertahan hidup, maka bukan sekedar sehat, tetapi insya Allah juga akan panjang umur dan berkah. Jadi sebetulnya saya berulang kali mengatakan bahwa, ya, keruntuhan fisik itu semata-mata karena keruntuhan pikiran. Keruntuhan pikiran itu karena keruntuhan kesadaran, karena sang jiwa dalam diri kita masih mati, belum hidup. Jadi oleh karena itu, ya, di dalam Al-Quran diulang-ulang, ya, salah satunya di Quran surat Al-Imran ayat 49, bahwa penyakit manusia yang harus disembuhkan itu temanya 3 besar. Yang pertama adalah kebutaan, ya, terutama kebutaan mata kalbu. Yang kedua adalah penyakit kulit, ya, karena kita mengerti kehidupan dari sisi luarnya saja. Dan yang ketiga adalah kematian kesadaran. Jadi mereka yang masih mati kesadarannya akan sulit, ya, untuk jatuh cinta pada diri sendiri. Yang dilakukan setiap saat justru menyakiti dirinya sendiri. Nah, para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka memaafkan sesungguhnya adalah untuk kewarasan kita. Memaafkan adalah untuk kekuatan batin kita. Jadi memaafkan bukan untuk siapa-siapa. Dan memaafkan harus menjadi praktik kerohanian untuk melepaskan kenegatifan pada diri kita. Jadi sebetulnya 4 yang paling penting. Pertama, jadikan memaafkan sebagai tema hidup kita. Yang kedua, jadikan memaafkan sebagai cara bertahan hidup kita. Yang ketiga, jadikan memaafkan sebagai bentuk kewarasan dan kekuatan batin kita. Dan yang keempat, jadikan memaafkan sebagai praktik kerohanian untuk melepaskan kenegatifan kita. Jadi praktik kerohanian itu tidak selalu dalam bentuk ritual. Sebaliknya, ritual yang membabi buta yang kita lakukan tanpa kesadaran justru tidak akan pernah membuahkan apa-apa, baik untuk kesehatan maupun untuk kesadaran. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan memaafkan sebagai praktik spiritual, itu sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa memaafkan, para sahabatku, ya, pikiran akan dikaburkan oleh kebencian, pikiran akan dikaburkan oleh kepahitan, pikiran akan dikaburkan oleh kebingungan. Jadi memaafkan tidak sama dengan memberi alasan. Memaafkan tidak sama dengan memaklumi. Memaafkan, ya, menerima tindakan atau perilaku yang tidak bisa dimaafkan. Jadi bukan berarti, ya, memaafkan itu menerima tindakan atau perilaku yang tidak bisa dimaafkan. Bukan berarti begitu. Jadi sekali lagi, memaafkan ya tidak sama dengan memberi alasan. Memaafkan tidak sama dengan memaklumi. Memaafkan tidak sama dengan menerima tindakan atau perilaku yang tidak bisa dimaafkan. Memaafkan juga bukan melupakan. Hati-hati. Memaafkan juga bukan kelemahan. Memaafkan ya bukan berarti kita tidak membela dan tidak berjuang untuk kebenaran. Dan memaafkan juga bukan berarti kita tidak menghukum yang salah. Dan memaafkan ya bukan sesuatu yang apatis. Memaafkan itu pada dasarnya adalah menempatkan semua yang saya sebutkan tadi sedemikian rupa sehingga kita dapat menjaga kewarasan dan kekuatan batin kita untuk mengembangkan rasa kesejahteraan dalam diri kita. Jadi sesungguhnya memaafkan itu adalah mengolah ya semua hal yang disebut tidak enak dalam hidup, tempatkan sedemikian rupa sehingga kita tetap mengalami kewarasan, mengalami kekuatan batin untuk mengembangkan rasa kesejahteraan dalam diri kita. Nah, dengan demikian, maka kita akan bisa melanjutkan hidup dengan kekuatan yang diperbaharui dalam diri kita. Jadi kita sebetulnya perlu melakukan proses pembaruan, sehingga kita memiliki satu kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, maka memaafkan adalah mengalami penerimaan yang lebih besar terhadap apa yang ada, dan mengembangkan kemampuan untuk melanjutkan hidup.
Nah, orang yang sudah di dimensi ini dalam kehidupannya, itulah orang yang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Tidak mungkin merugikan dirinya sendiri. Tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Maka dia akan terus saja melanjutkan kehidupan. Para sahabatku, ya, kebencian, kedukaan, dan pikiran yang membalas dendam, itulah yang suka menghentikan hidup. Jadi ada orang yang tidak terasa memelihara kebencian, kedukaan, dan pikiran yang membalas dendam, itu menghentikan hidup. Karena apa? Karena kebencian, kedukaan, pikiran yang membalas dendam itu pada akhirnya akan merontokkan fisik kita. Kalau itu sudah rontok fisik kita, ya otomatis ya, yang sederhana saja ya, ketika kita sudah didera begitu banyak rasa sakit di seluruh ya bagian organ tubuh kita, kan sebenarnya kita untuk melanjutkan kehidupan pun menjadi sesuatu yang sangat berat. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari itu. Oleh karena itu maka mudah memaafkan ya, mudah memaafkan itu biasanya apabila kita tahu kalau orang itu ya tidak tahu ya apa yang dilakukannya. Coba sekarang belajar untuk menyelami. Ya, kenapa kita sulit untuk memaafkan orang? Biasanya karena kita tidak mau tahu ya tentang orang itu. Ketika kita tahu ya tentang orang itu, bahwa sesungguhnya ya orang itu tidak tahu yang dilakukannya. Jadi dia tidak tahu yang dilakukannya itu benar, tidak tahu yang dilakukannya salah. Ketika kita belajar untuk memahami yang semacam itu, memaafkan menjadi mudah. Jadi oleh karena itu para sahabatku, belajarlah dari orang yang telah mengubah rasa sakit menjadi memaafkan. Di semesta ini banyak sekali orang yang telah berhasil ya mengubah rasa sakit menjadi maafkan, dan itu akan menjadi teladan kita. Kalau kita sharing dan belajar kepada mereka, maka kita akan menemukan ya satu alasan yang cukup ya untuk kita mudah memaafkan. Oleh karena itu maka memaafkan menjadi alat praktis yang dapat dibuat ya. Jadi memaafkan itu adalah alat yang sangat praktis yang dapat kita buat ya kalau kita bisa membuatnya. Yang kedua, ya argumen terkuatnya untuk memaafkan adalah untuk kepentingan terbaik kita sendiri. Menyembuhkan dari rasa sakit yang besar, itulah kuncinya memaafkan. Dan memaafkan lebih hebat dari belajar olahraga, memaafkan lebih hebat dari mengumpulkan prestasi, karena sesungguhnya memaafkan adalah untuk kesehatan. Jadi banyak sekali ya, orang sudah olahraga, makan sehat, tetapi di dalam dirinya masih ada pergumulan dengan energi negatif, lalu menjadi sakit. Sakit dari mana? Sakit bukan karena tidak olahraga. Karena olahraga tidak akan cukup ya untuk bisa memberikan kekuatan pada dirinya. Karena di dalam dirinya masih ada energi negatif yang bertumpuk yang tidak bisa dikalahkan oleh endorfin yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan olahraga, yaitu yang bernama maafkan. Jadi jangan heran kalau ada orang, kok sakit-sakitan padahal olahraganya rajin. Kok sakit-sakitan padahal sesungguhnya makanannya sudah sehat. Karena di dalam dirinya masih belum cukup untuk bisa memaafkan. Nah, karena belum cukup bisa memaafkan, apa yang terjadi? Sulit ya untuk bisa jatuh cinta pada diri sendiri. Para sahabat ya, mungkin dalam hidup itu ada sesuatu yang terjadi. Ada kesalahan yang dilakukan. Mungkin juga ada kekecewaan. Ya, maka ketika kita mengalami sesuatu yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, kemudian ada rasa kecewa, pasti kebencian akan menyelinap ke dalam hati kita. Karena sebagai manusia, siapapun kita pasti akan mengalami perasaan itu. Jujur ya, termasuk juga saya. Perasaan itu akan dialami oleh semua orang. Ya, tetapi yang paling penting adalah pahami bahwa sebagian takdir dari manusia itu adalah mengalami kebencian. Sebagian takdir dari manusia adalah mengalami kekecewaan. Sebagian besar takdir dari manusia adalah mengalami rasa sakit. Ya, tidak bisa menghindari 100%. Oleh karena itu, maka pahamilah bahwa ketika orang mengecewakan kita, kita pun bisa melakukan tindakan yang sama pada orang. Betul nggak? Ketika orang melakukan kekecewaan pada kita, sesungguhnya pahami oleh kita dan sadari, kita pun bisa melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Oleh karena itu, maka akuilah, kita sebagai manusia mungkin saja akan melakukan hal itu secara bersama-sama. Jadi ulangi lagi ya, kita sebagai manusia mungkin saja akan melakukan hal itu secara bersama-sama. Kan sebetulnya kita ini ya berjamaah melakukan itu secara bersama-sama. Kalau itu disadari, ya sudah ya kita akan mudah. Karena siapa tahu ketika orang melakukan sesuatu pada kita di saat yang berbeda, mungkin kita pun melakukan tindakan yang sama pada orang. Jadi karena kita memahami, kita pun bisa melakukan itu secara bersama-sama, maka ya kita menjadi sangat mudah untuk memaafkan. Ya kenapa saya sulit memaafkan orang kepada saya? Siapa tahu di saat yang berbeda, kita pun akan melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Oleh itu maka ya memaafkan menjadi sangat mudah. Nah, ini adalah kunci-kunci untuk jatuh cinta pada diri sendiri. Karena ya tema hidup, kalau tema hidup sudah memaafkan, cara untuk bertahan hidup dimulai dari memaafkan, itu sudah sangat keren sekali. Jadi memaafkan menjadi mudah dengan menyadari bahwa kita semua adalah manusia. Ulangi lagi, memaafkan akan menjadi mudah dengan menyadari bahwa kita semua adalah manusia. Jadi sesungguhnya lihatlah sisi kemanusiaannya. Ketika kita melihat sisi kemanusiaannya dan kita mengakui ya bahwa sesungguhnya
ya setiap manusia itu punya cacat sendiri ya. Dan sebagai bentuk kesempurnaannya, maka kita akan mudah melanjutkan kehidupan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Karena setiap manusia punya cacat tersendiri. Dan cacat yang ada pada sisi kemanusiaannya manusia, justru disitulah kesempurnaannya manusia. Jadi oleh karena itu maka kuncinya sederhana. Akuilah bahwa kita adalah mereka. Akuilah bahwa kita adalah mereka. Akuilah bahwa kamu adalah saya. Dan saya adalah kamu. Dan kita bisa melakukan hal yang sama secara bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita pun mungkin akan melakukan tindakan yang sama seperti itu pada orang lain, maka memaafkan menjadi sangat mudah. Para sahabatku yang dirahmati Allah, jadi ada 3 tingkatan memaafkan. Yang pertama, ya secara sadar, memaafkan diri sendiri. Ya, maafkan diri kita dari kesalahan yang dilakukan. Maafkan diri kita dari kekeliruan yang dilakukan. Maafkan diri kita dari keputusan yang keliru yang mungkin pernah kita lahirkan. Maafkan diri kita karena kita tidak sempurna menjadi manusia. Jadi ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, maka kita pun memiliki kemampuan untuk memaafkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah memaafkan orang lain. Ya, karena mereka adalah manusia juga yang sama-sama tidak sempurna. Jadi ingat ya, kemarahan tidak akan pernah memenuhi janjinya untuk hidup bahagia. Jadi kemarahan tidak akan pernah memenuhi janjinya untuk hidup bahagia. Oleh karena itu, maka buat apa kita mengikuti kemarahan? Karena kemarahan tidak akan pernah memenuhi janjinya untuk hidup bahagia. Lalu yang ketiga adalah memaafkan dunia, karena ketidaksempurnaannya. Jadi maafkan alam semesta tidak memprioritaskan kita, maafkan kekacauan dan segala sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal harus terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Karena di semua sisi, ya justru ya ada negatif dan positif. Itu bagian dari kesempurnaan alam semesta. Jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, untuk orang-orang yang ingin jatuh cinta pada diri sendiri, marilah kita berlatih dari sekarang untuk belajar memaafkan. Memaafkan pada diri sendiri, memaafkan pada orang lain, memaafkan alam semesta, dan ketika kita sudah berhasil untuk belajar memaafkan, maka kita akan melihat ya diri kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, dan kita akan semakin dalam mencintai diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu ya, mulailah dari meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam diri artinya adalah tetap berpusat di dalam diri. Mengambil keputusan di tempat yang tenang. Mengambil keputusan yang tidak reaktif. Selalu mengembangkan sikap yang cepat tanggap dan responsif. Kalau kita ya sayang pada diri kita sendiri. Jadi para sahabatku, luar biasa ya kehidupan ini. Kalau kita syukuri ya luar biasa. Dan ketika kita bisa menerima seluruh dalam kehidupan ini apa adanya, dan segala kebutuhan tentang hidup sesungguhnya sudah ada pada diri kita sendiri, cuman karena kita sering dikacaukan oleh pikiran diri kita sendiri, ya karena kita sering mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai pikiran, lalu kita sering terjebak sebagai diri palsu kita, itulah yang akan ya mengacaukan ya kehidupan kita. Oleh karena itu maka ya meniti ke dalam diri adalah sebuah seni kesabaran ya. Meniti ke dalam diri itu adalah seni kesabaran. Jadi saya berulang kali mengatakan bahwa sebetulnya kesabaran itu bukan menunggu, ya. Karena dalam kesabaran tidak ada kecemasan. Dalam kesabaran tidak ada frustrasi. Dan kesabaran itu menerima apa adanya. Beda dengan menunggu. Menunggu itu ada kecemasan. Menunggu itu ada ketidaksabaran. Karena menunggu itu sesungguhnya menginginkan perubahan. Jadi sering ada kalimat begini. Kalau kamu menunggu, yang sabar ya. Itu kalimat yang rancu. Karena menunggu dengan sabar itu dua kata yang berbeda. Dalam menunggu, itu ada keinginan untuk perubahan. Dalam menunggu, kita ingin hal-hal menjadi berbeda. Dalam menunggu, ada kecemasan. Dalam menunggu, ada ketidaksabaran. Sedangkan sabar itu sendiri, di dalamnya tidak ada kecemasan, tidak ada rasa frustrasi, menerima apa adanya. Bagaimana kita bisa sabar ketika dalam sebuah antrian? Terimalah antrian itu apa adanya. Dan biarkan secara alami, antrian itu berjalan, tanpa kita merasa ada sesuatu yang harus berubah di situ. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Jadi kesabaran tidak sama dengan menunggu. Para sahabatku, oleh karena itu maka meniti ke dalam diri akan membuat kita mudah untuk jatuh cinta pada diri kita sendiri. Berbeda kalau kita sering keluar dari diri. Kalau kita sering keluar dari diri, maka pikiran akan dipenuhi oleh hasrat. Pikiran akan dipenuhi oleh keinginan. Pikiran akan dipenuhi oleh kebutuhan untuk berkonflik. Lalu reaksi kita menjadi sangat negatif dan bahkan menjadi sangat agresif. Jadi banyak sesungguhnya ya orang yang perilakunya, reaksinya keluar negatif dan agresif semata-mata itu karena ya dia sering keluar dari dirinya sendiri. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya kita sering menyalahkan orang di luar diri kita kalau ada yang tidak enak pada diri kita karena kita menganggap dia adalah sumber yang menyebabkan kita tidak enak. Padahal sebetulnya kalau ditilik lebih dalam lagi yang menyebabkan ya ketidakenakan pada diri kita sebetulnya adalah keinginan-keinginan kita, ekspektasi kita yang terlalu berlebihan
terhadap situasi yang kita ingin. Lalu kita mendapatkan situasi yang berbeda dengan yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu maka kalau kita sudah berhasil meniti ke dalam diri, maka kualitas kesabaran kita akan berkembang. Sehingga kita akan tetap tenang. Nah, ketenangan itu akan mencegah perilaku yang negatif. Para sahabatku, ya tidak ada ya yang paling hebat yang bisa mencegah perilaku dan reaksi negatif dalam hidup kecuali ketenangan. Dan ketenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan ketenangan itu akan menjadi kunci ya untuk ya mencintai diri kita sendiri. Orang-orang yang kualitas kesabarannya sudah bagus, maka tidak akan mudah kehilangan arah. Tidak kehilangan kesabaran, selalu memiliki kemampuan untuk menerima segala hal apa adanya. Mengambil keputusan yang bijaksana. Karena saya bilang tadi, segala keputusan yang diambil di tempat panas, apalagi dalam kemarahan, pasti akan berakhir dengan rasa malu. Dan yang paling penting, kualitas kesabaran akan memupuk kita pada konsep kehadiran. Kehadiran adalah kualitas untuk berada di sini, saat ini, sekarang. Jadi kalau sarapan pagi, ya, sarapan pagi, lagi kita minum, ya, minum teh panas, tapi saat itu kita sudah memikirkan tugas-tugas kantor. Yang sedang kita minum jelas bukan teh panas. Yang sedang kita minum adalah tugas-tugas kantor. Jadi kalau sarapan pagi, ya kita sudah memikirkan apa yang akan dibeli di pasar, maka yang sedang kita makan jelas bukan nasi. Tetapi yang sedang kita makan adalah segala ya belanjaan yang ada di pasar. Dan saat itu kita sedang berada dalam ketidakhadiran. Dan ketidakhadiran akan membuat kita menjadi sulit untuk mencapai kebahagiaan. Jadi para sahabatku, ya kehadiran adalah alat ajaib untuk lebih dekat kepada setiap orang. Karena kehadiran itu akan menghubungkan kita dengan siapapun. Cobalah ya, ketika sedang ngobrol dengan orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, jangan bertanya jam. Jangan suka melihat jam. Biarlah orang itu nyaman dengan kita, tanpa kita harus menengok jam. Karena saat kita sedang menengok jam, sesungguhnya kita sudah tidak ada di situ. Dan itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain. Ya, oleh karena itu, maka orang-orang yang sudah sadar ya dengan dirinya bahwa sesungguhnya ketika dia melakukan kebaikan dan membuat ketenangan pada orang lain, sesungguhnya untuk kebahagiaan dirinya, maka itulah ciri bahwa dia sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi oleh karena itu maka saat ini ya kita sering terjebak oleh yang namanya pengertian kebahagiaan yang keliru. Karena kita menyamakan kebahagiaan sebagai pencapaian keinginan. Menyamakan kebahagiaan ya sebagai pencapaian keinginan. Padahal kebahagiaan sesungguhnya bukanlah pencapaian keinginan. Karena pencapaian keinginan hanya menimbulkan keinginan-keinginan baru untuk mencapai yang lebih. Pencapaian terhadap keinginan justru hanya menimbulkan kecanduan kita pada keinginan-keinginan yang lain. Lalu di mana letaknya kebahagiaan? Kebahagiaan tidak akan pernah terletak di situ. Karena satu-satunya jalan menuju kebahagiaan adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri, pertama tidak mungkin menyakiti dirinya, yang kedua tidak mungkin merendahkan dirinya, yang ketiga tidak mungkin dia melecehkan dirinya, bahkan tidak mungkin merasa rendah diri. Karena apa? Dia tahu kalau dirinya adalah sebuah potensi alam, sebuah tamu agung yang dihadirkan ke semesta, oleh sang pemilik semesta, arsitek agung yang sangat luar biasa, untuk menjadi tamu kehormatan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada siapapun yang perlu untuk dibantu, ya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Barangkali itulah prolog dari saya. Saya senang sekali kalau malam ini kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini topiknya renyah, simple, tapi penuh makna. Sehingga kita yang dengar ini kayaknya langsung penuh introspeksi, terutama yang bawa acara saya sendiri. Jadi saya senang banget Ayah. Ini materinya memang betul-betul apa bahasanya ya, mudah dicerna dan tentunya mudah dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita ke depan. Dan balik lagi karena memang betul kata Ayah, salah satu bentuk kita mencintai diri kita adalah memaafkan orang lain. Dan kayaknya banyak orang yang atau para sahabat banyak yang nggak sadar nih, ternyata mencintai diri sendiri itu semudah yang Ayah sampaikan. Walaupun dalam praktiknya bisa jadi ada apa ya, ada pergulatan batin dalam diri sendiri. Cuma saya yakin para sahabat begitu mendengarkan materi ini, begitu menjalankan salah satu kata yang Ayah bilang, memaafkan sebagai bagian dari mencintai diri sendiri, rasanya ini jadi hal mudah untuk bisa kita lakukan. Dan pada malam hari ini saya juga yakin para sahabat sudah ada yang ingin bertanya.
kemudian sudah juga banyak yang hadir dari Sukoharjo, dari Solo, kemudian mana lagi dari Bandung, dari Pasuruan. Banyak banget ayah yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat mengenai topik mencintai diri sendiri ini, atau jangan-jangan belum mencintai diri sendiri nih. Kalau saya sih sudah terbukti dari bentuk muka dan wajah yang terus membesar gitu. Dan oke, saya lihat ini sudah ada satu para sahabat ini dari Mas Agung Laksana. Oke, kayaknya Mas Agung ini sudah punya topik atau pertanyaan mengenai kajian pada malam hari ini. Silakan nih Mas Agung nih, bisa langsung di-unmute nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam. Terima kasih Ayah. Sama-sama Mas Agung. Sebelumnya kami semua minta keberkahan ilmu dari Ayah, dan semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang sadar. Tadi berbicara tentang kemarahan ya, tentu saat kita marah, saat kita menyimpan dendam, saat kita emosional, tentu otak kita akan dihack dari dalam atau dibajak, sehingga yang bermain itu adalah kemarahan itu sendiri, bukan diri kita gitu. Yeah. Begitupun saat saya sendiri marah gitu, saya berpikir, oh ini bukan saya, ini bukan saya. Seperti yang Ayah katakan, bahwa kita jangan mengidentifikasi diri sebagai pikiran, sebagai tubuh. Lalu sebenarnya diri kita ini apa gitu ya? Sementara ketika kita berpikir, mengamati pikiran, bahwa kita bisa mengamati pikiran itu sendiri. Yeah. Sebenarnya diri kita ini apakah ruh, apakah jiwa, apakah pikiran, atau kesadaran. Itu saja ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Baik, terima kasih Mas Agung. Mungkin ini juga menyambung karena salah satu syarat jatuh cinta kepada diri sendiri adalah mengenali diri sejati kita dari dalam diri. Nah, mungkin silakan nih Ayah, langsung di tektokin, langsung dijawab sama Ayah. Baik, Mas Adam, terima kasih. Pertanyaan yang sangat brilian ya, sangat cerdas sekali. Kemarahan, dendam, emosi itu kerap kali ya otak ya sering dihack ya dari dalam. Nah, saya mau cerita tentang mekanisme berpikir sedikit. Di tubuh kita tuh kan ada yang namanya otak, ya, Mas Agung. Dan otak itu adalah hardware-nya yang ada dalam diri kita. Nah, yang menjalankan otak kita itu ada software-nya, dan software itu yang disebut dengan pikiran. Jadi pikiran dan otak itu tidak identik, ya, tidak identik. Jadi otak itu adalah hardware-nya, sedangkan pikiran itu adalah software-nya. Kita kan punya HP, ya, HP itu baru hardware-nya. Supaya HP ini optimal, maka kemudian diinstal ya berbagai aplikasi, lalu aplikasi itu adalah software-nya. Dengan software itu kemudian ya si hardware ini menjadi optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu pikiran itu siapa? Pikiran itu siapa? Jadi sebetulnya pikiran itu energi ya. Energi ya yang berasal dari jiwa. Energi yang berasal dari jiwa. Makanya ya jiwa itu berbeda dengan ruh. Jadi kalau jiwa itu ya hanya bagian kecil dari ruh. Jadi ruh itu kalau dalam terminologi agama apapun ya cuman menyebutnya berbeda. Jadi dalam terminologi agama Islam ya ruh itu kan wujudnya adalah nur. Dalam ruh itu ada 3 unsur ya. Ada unsur pertama, ada unsur kedua, ada unsur ketiga. Nah, unsur ketiga, bagian dari ketiga dari ruh itu yang kemudian disebut dengan jiwa. Makanya jiwa itu ya saya tertarik dengan pengertian jiwa yang disampaikan oleh seorang ahli fisika yang bukunya sangat saya kagumi, namanya Gary Zukav. Gary Zukav itu menulis buku judulnya The Seat of the Soul. Di dalam buku itu dikatakan bahwa jiwa itu sebetulnya adalah ruh yang terkoyak. Makanya sesungguhnya ya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya bahwa ya yang harus dibersihkan itu adalah jiwa, bukan ruh. Nah, karena jiwa itu adalah ruh yang terkoyak. Nah, di dalam jiwa itu ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua unsur ya yang sangat berlawanan di dalam jiwa itu, yaitu fujur dan takwa. Jadi sebetulnya pikiran itu adalah energi yang diinstal untuk menjalankan menjalankan hardware-nya otak tadi. Nah, ketika ada kemarahan, ada dendam, ada emosi, sesungguhnya kan itu wujudnya itu apa? Itu wujudnya energi, Mas Agung, yaitu energi vibrasi yang rendah yang akan diterima sebagai sinyal-sinyal elektromagnetik yang ditangkap oleh sel-sel neuron dalam otak kita.
Nah, sel-sel neuron itu setelah menangkap energi yang berupa gelombang elektromagnetik dari tadi, kemarahan, dendam, emosi, maka ya dia itu akan memunculkan ya signal baru. Nah, signal baru itu yang disebut dengan emosi. Makanya emosi itu dikatakan sebagai medan energi vibrasi. Jadi kalau kita belajar buku Letting Go yang disampaikan oleh David Hawkins, itu dikatakan bahwa sebetulnya emosi itu punya anatomi-anatomi tertentu. Nah, anatomi emosi yang dibangkitkan oleh otak itu bergantung kepada ya apa tadi? Jadi bergantung pada sinyal elektromagnetik yang datang pada otak. Sehingga yang datang pada otak tadi kemarahan, dendam, ya iri hati, maka si otak itu akan memunculkan sinyal baru, yaitu sebagai indikator dari wujud kemarahan itu dalam bentuk emosi. Nah, itulah yang kemudian keluar ya, reaksi-reaksi emosi itu yang kemudian disalurkan ke dalam bentuk fisik. Ya, orang menjadi memukul, orang menjadi melotot, orang menjadi ya serem ya. Kalau lihat kamu lihat ya siapa orang yang paling jelek di dunia, lihat aja kita ketika sedang marah. Ya, makanya kalau sedang marah sekali-kali ngaca ya di cermin, nah itu orang paling jelek tuh Mas Adam. Sedunia itu ya, jadi orang yang sedang marah. Nah, kemudian pertanyaan Mas Agung ya, kan saya berulang kali mengatakan kita jangan mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Betul ya. Nah, oleh karena itu maka pikiran itu ya akan menjadi pelayan yang sangat baik, tetapi pikiran akan menjadi majikan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu maka pikiran itu ya harus berada dalam kendali dari jiwa. Nah, jiwa yang bisa mengendalikan pikiran adalah jiwa yang terkoneksi dengan ya di atas jiwa, yaitu ada tadi unsur pertama, unsur kedua. Jadi dalam terminologi agama Islam itu ada yang namanya cahaya Allah, ada yang namanya cahaya terpuji. Nah, itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan, karena cahaya terpuji itu berperan sebagai Rasulullah yang sejati yang akan memberikan bimbingan tentang sidik, tentang amanah, tentang fatona, tentang balagoh. Jadi tidak mungkin ya melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Nah, itu ketika jiwa sudah tunduk kepada, ketika pikiran sudah tunduk kepada jiwa yang sudah terkoneksi dengan yang di atasnya tadi, maka itu yang disebut dengan pikiran yang terkendali. Nah, kalau pikiran sudah terkendali, maka kita punya kemampuan untuk menggunakan pikiran. Kalau pikiran tidak terkendali, maka kita akan terus-menerus digunakan oleh pikiran. Jadi kita itu sering tidak sadar bahwa sebetulnya kita dalam hidup sering sekali ya diri kita dikendalikan oleh pikiran. Lalu kita mengikuti arus pikiran dan kita akan disesatkan oleh pikiran. Nah, disesatkan oleh pikiran itu yang tadi ya. Jadi dihack dari dalam, istilah Mas Agung. Keren sekali ya bahasanya. Dihack dari dalam. Cuman kita banyak yang tidak sadar. Nah, sebetulnya itu bukan diri kita. Karena diri kita yang sesungguhnya adalah diri kita yang murni, ya, diri kita yang murni yang tidak memiliki sifat yang semacam itu. Oleh karena itu, maka kita harus belajar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kita itu asalnya dari Allah yang maha segalanya dan kita harus kembali kepada Allah di kehidupan yang sekarang. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nunggu mati nanti. Kita harus balik sekarang. Nah, balik dalam bahasa spiritual itu disebut taubat. Sayang sekali kita sudah teracuni ya, kata-kata taubat itu sering diartikan mohon ampun. Padahal taubat itu bahasa Arab yang artinya kembali. Kembali pada jati diri kita sendiri. Nah, jati diri kita yang sesungguhnya bukanlah pikiran, bukanlah tubuh, tapi jati diri kita yang sesungguhnya adalah pengamat dari pikiran. Makanya belajar meniti ke dalam diri, belajar meditasi, apapun itu sesungguhnya adalah belajar untuk mengamati jalannya pikiran. Ketika kita sudah menjadi pengamat, itu persis seperti nonton film. Persis seperti nonton film. Karena adegan film tentang pikiran yang kita amati, lama-kelamaan akan sirna. Nah, ketika ya adegan itu sudah sirna karena diamati, maka ya energi negatif yang menggandeng di dalam pikiran itu menjadi hilang dengan sendirinya. Nah, saat itulah pikiran kehilangan kekuasaannya. Nah, kehilangan kekuasaan. Saat kehilangan kekuasaannya, maka kesadaran akan muncul. Ketika kesadaran sudah muncul, maka pengendali adalah kesadaran. Kesadaran itu sifatnya tenang, damai, gitu ya. Selalu mengambil keputusan-keputusan di tempat yang tenang. Itulah sebetulnya wujud dari kita mencintai diri kita sendiri, jatuh cinta pada diri sendiri. Maka kalau kita dikendalikan oleh kesadaran, maka kesadaran itu akan menjadi penguasa di dalam diri kita. Nah, di dalam cerita Ramayana itu kan ada yang namanya Rahwana ya. Jadi Rahwana itu kan disebutnya juga si dasa muka ya. Jadi dasa itu 10, muka itu adalah wajah. Jadi dasa muka itu 10 wajah. Karena pikiran itu sering menampilkan wajah-wajah yang menyeramkan ya. Itu ketika diidentifikasi oleh diri kita
ya sebagai wajah-wajah yang menyeramkan tadi, maka sesungguhnya kita akan menampilkan berbagai macam wajah yang menyeramkan. Nah, ketika kita menampilkan berbagai wajah yang menyeramkan, otomatis ya kita ini sedang dikuasai oleh pikiran. Jadi Rahwana sedang menguasai pikiran. Jadi pikiran itu dalam bahasa Ramayana disebut negeri Alengka, ya negeri pikiran, itu dikuasai oleh itu. Makanya kita harus berperang di situ, berperang ya. Kita harus merebut kembali ya Dewi Sinta yang dicuri oleh Rahwana. Dan Dewi Sinta itu adalah cahaya sejati yang bisa menyinari sang jiwa. Nah, Dewi Sinta itu ya untuk diambil kembali ya oleh Sang Rama, ya Sang Rama itu diri sejati kita, maka diperlukan namanya Hanuman kan gitu. Nah, itu ceritakan jadi sangat menarik sekali kalau kita tahu hakikatnya. Jadi kuncinya adalah saat kita dihack oleh pikiran, satu pesan saya, jangan percaya dengan apa yang disampaikan pikiran. Jangan percaya, itu bukan diri kita. Jangan percaya pokoknya, jangan percaya. Ketika tidak percaya, oh itu bukan diri saya, ambil jarak dari pikiran. Awalnya mungkin jarak kita masih kecil terhadap pikiran. Makin besar kita mengambil jarak, maka kita tidak mungkin akan disesatkan oleh pikiran. Tidak mungkin dihack lagi dari dalam. Terima kasih, Mas Adam. Baik, terima kasih Ayah. Wah, ini keren juga ya. Jadi hack-menghack ini tidak hanya di dunia komputer dan digital, ternyata di pikiran kita juga bisa ada hack-menghacknya ya. Wah, menarik banget nih Ayah. Kemudian ini banyak juga yang sudah mulai bertanya nih Ayah. Oke. Saya akan bacakan dari Ibu Yusi Mutiara Nur Fauziah. Apa yang dimaksud selesai dengan diri sendiri? Apa saja ciri-ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Dan bagaimana cara kita selesai dengan diri sendiri? Waduh, pertanyaannya banyak nih Ayah ya. Ya. Mudah-mudahan Ayah langsung bisa kasih kupas tuntas malam hari ini. Silakan. Baik, ya. Apa yang dimaksud belum selesai dengan diri? Apa yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri? Terus apa cirinya selesai dengan diri sendiri? Terus apa cirinya yang belum selesai dengan diri sendiri? Lalu tadi bertanya tentang cara ya Mas Adam. Bagaimana caranya untuk selesai dengan diri sendiri? Sebetulnya saya akan menggunakan bahasa yang sederhana saja ya. Selesai dengan diri sendiri itu sudah menjadi diri sendiri. Jadi selesai dengan diri sendiri itu sudah menjadi diri sendiri. Jadi yang disebut dengan diri sendiri, awas ya, bukan pikiran, bukan tubuh. Tapi diri sendiri yang murni adalah ya jiwa kita, kesadaran kita. Jadi selesai dengan diri sendiri artinya kita sudah kembali kepada jati diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah kembali pada jati diri kita sendiri, ya, diri yang mewarisi keilahian Tuhan, maka itu namanya kita sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, apa cirinya? Ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu gampang ya, tidak mudah ya, tidak mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Tidak pernah menyesali keadaan, ya, tidak pernah memikirkan hari esok yang tidak-tidak, tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa diubah, tidak pernah hidup dengan perbandingan, tidak pernah menganggur, ya, selalu energetik dalam kehidupannya, ya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya sudah termasuk orang yang sudah selesai dengan diri sendiri? Gampang ukurnya. Indikatornya gampang. Apakah saya masih baperan? Apakah saya masih mudah tersinggung dengan hal yang sepele sekalipun? Apakah saya suka meremehkan hal kecil? Suka mempermasalahkan hal-hal kecil? Karena yang suka meributkan hal kecil itu kan sebenarnya pikiran palsu kita. Yang suka meributkan hal kecil itu adalah diri palsu kita. Nah, orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, ya, boro-boro masalah kecil, masalah besar pun dia tidak pernah mempermasalahkan. Gitu, dia hadapi saja dengan tenang. Nah, kemudian yang kedua, ya, tidak pernah menyesali keadaan. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah kembali pada jati dirinya, dia tahu apapun yang terjadi di semesta ini adalah kebenaran. Maka terhadap kebenaran, karena tidak mungkin ada satu kejadian dalam kehidupan tanpa ada kehadiran dia di belakangnya. Jadi walaupun kejadian itu tidak diinginkan, ya, tetap saja sebuah kejadian itu terjadi, pasti di belakangnya itu ada sang kehadiran, ada sang keberadaan. Karena dia sudah tahu siapa dirinya, tahu siapa Tuhannya, maka dia sudah memiliki pengenalan yang dalam, maka apapun yang terjadi ya tidak pernah disesali. Semua yang terjadi, terjadilah. Paling dia hanya belajar untuk menangkap pesan dari semua yang terjadi. Yang ketiga, ya tidak pernah ya memikirkan hari esok yang tidak-tidak.
Kan banyak sekali manusia itu dilanda oleh kecemasan, rasa takut, karena suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Nah, itu kan sebetulnya berhubungan dengan hukum tarik-menarik. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya tidak pernah menghinakan diri, bahkan tidak pernah menghinakan Tuhan, bahkan tidak pernah meragukan Tuhan. Jadi percaya bahwa sebenarnya Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberikan bimbingan pada dia untuk kebaikan dirinya sendiri. Tidak pernah hidup dengan pembanding, tidak pernah iri hati, ya, tidak pernah juga menganggur, ya, tidak pernah menganggur. Karena bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tahu peran dia dalam kehidupan untuk menjadi kepanjangan Tuhan, menyampaikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka tidak mungkin dia buang-buang waktu hanya untuk ya menganggur atau melakukan hal yang tidak berguna. Itu ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mencapai itu? Sekali lagi, kuncinya cuma satu. Ilmu dari segala ilmu adalah pengenalan tentang jati diri kita sendiri. Jadi kembali lagi, kita harus kenal diri kita sendiri. Makanya ada hadis yang luar biasa diulang-ulang oleh saya di setiap pertemuan adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kenalilah percikan cahaya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita sebagai diri kita. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan. Jadi kalau kita pernah demam, ya kemudian masuk rumah sakit, pasti rumah sakit akan melakukan tes lab. Dan kalau kita ingin tes lab, yang pertama dites biasanya darah. Ketika tes lab, tidak mungkin darah kita dikeluarkan semuanya. Hanya diambil satu tetes saja. Tapi satu tetes yang dikeluarkan dari tubuh kita, diperiksa, itu bisa menceritakan keseluruhan darah dalam tubuh kita. Jadi kalau Allah itu yang maha tak terbatas, anggap saja keseluruhan darah yang tak terbatas pada diri kita, dan kita ini hanya tetes kecil. Kenalilah tetes kecil itu. Kalau kita kenal dengan sifat-sifatnya, maka kita pun akan kenal dengan keseluruhan yang meliputi semesta raya itu. Nah, ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, tahu Tuhan kita, ya kita hanya bisa melihat di semesta ini pergerakan energi aja. Pergerakan energi saja, dan semua diterima saja apa adanya, ya, tidak ada penolakan. Itu ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi mudah sekali indikatornya, sangat jelas. Ya, dari semua indikator yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita sekarang bisa melakukan suatu evaluasi, ya Mas Adam, apakah saya sudah selesai dengan diri sendiri atau tidak. Nah, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itulah orang yang sudah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Siap. Waduh, keren banget nih Ayah nih. Gimana para sahabat? Sudah selesai dengan dirinya sendiri? Oke, kita masih punya waktu yang cukup nih untuk menampung pertanyaan dari para sahabat mengenai topik malam hari ini yang keren banget. Oh, dan sudah ada yang raise hand nih Ayah. Kita udah mempersilakan kepada Mas Fadlan Ansori. Oke, Mas Fadlan silakan di-unmute dan langsung saja bertanya sama Ayah. Terima kasih. Masih mute, Mas Fadlan? Di-unmute dulu. Oke. Gimana? Bisa dibantu operator? Oke. Oke, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam, Mas Fadlan. Begini ya. Yang saya tanyakan, saya punya pengalaman spiritual. Jadi ketika saya sholat maghrib kemarin, ada rasa yang menyatakan bahwa saya adalah, kita hanya sebagai penyaksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya melihat bagaimana alam-alam ini, itulah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mau saya tanyakan Ayah, bagaimana sebenarnya diri kita menjadi seorang penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi, agar kita bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ternyata pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Fadlan. Terbata-bata tadi Mas Fadlan menyampaikannya, ada air mata yang mengalir, ada kelembutan ya. Tapi saya membaca ada kerinduan. Ada kerinduan yang dalam ya. Bagaimana kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin mengajak Mas Fadlan untuk berselancar dulu pada Al-Qur'an ya. Kan di Al-Qur'an itu ada kata-kata begini, Mas Fadlan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Itu surat Al-Fatihah ya. Apa sih syiratal mustaqim itu? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat.
salah satu dari orang yang dianugerahi nikmat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 adalah para syuhada. Maka di Quran dikatakan ya, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang dianugerahi nikmat. Yang dianugerahi nikmat menurut versi Quran surat An-Nisa ayat 69 ada 4 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan para nabi. Yang kedua adalah para siddiqin, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat adalah para solihin. Nah, salah satunya adalah para syuhada. Siapa syuhada itu? Nah, mohon maaf, kita sering mengartikan syuhada itu selalu saja orang yang berperang, ya, orang yang mati ketika sedang berperang. Padahal syuhada sendiri artinya kan para penyaksi. Makanya, ya, kita harus mati syahid. Nah, mati syahid itu mati dalam keadaan bersaksi. Nah, mati dalam keadaan bersaksi, gimana caranya? Mati tetapi bersaksi. Nah, itulah sebetulnya yang disebut dengan ya oleh leluhur kita di tanah Jawa ini ya belajar mati selagi hidup. Nah, belajar mati selagi hidup itu intinya adalah ya belajar untuk bersaksi dalam keadaan mati. Jadi mati yang dimaksud di sini adalah ya heningnya pikiran. Karena saat pikiran itu dalam keadaan hening, ya, maka suara kebenaran itu akan jelas. Suara kebenaran dari kesadaran itu akan jelas. Karena sebetulnya suara kebenaran itu selalu hidup pada setiap orang. Cuman sering dibisingkan oleh kebisingan dari pikiran kita sendiri. Nah, gimana caranya kita ini supaya menjadi para syuhada? Ya, kita diberikan oleh Allah satu penglihatan, satu basyirah yang disebut dengan mata kolbu. Dan mata kolbu ini pernah kita pakai ketika di rahim ibu. Pada saat kita dibungkus oleh lautan ketuban di rahim ibu, saat itu kita pernah ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Dan saat itu kita berhasil menjawab, qalu bala syahidna, ya, aku menyaksikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyaksikan kembali apa yang pernah disaksikan waktu di rahim ibu? Ya tentu saja kita harus belajar untuk meniti ke dalam diri. Itulah pentingnya kita mengaktifkan basyirah kita, mengaktifkan penglihatan kolbu kita. Makanya kolbu yang tertutup ini jelas harus dibantu supaya terbuka kembali. Nah, terbukanya kembali itu yang namanya taubat. Nah, dalam Quran surat Al-Fatah dikatakan, Inna fatahna laka fatah mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Siapa yang terbuka kembali penglihatan kolbunya, maka dia akan diampunkan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Bukan sampai di situ saja. Allah mengatakan, ya, Inna fatahna laka fatah mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yatima ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Maka aku akan sempurnakan nikmat yang diberikan padanya dan aku bimbing dia ke jalan siratal mustaqim. Lagi-lagi ketemu jalan siratal mustaqim, yaitu di dalamnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Lalu tadi Mas Fadlan mengatakan ya, ketika sholat maghrib kok ada rasa ya. Ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Rasa itu sebetulnya adalah intuisi, pemahaman yang ditanamkan kepada kita. Ya, saking tingginya tingkat kontemplasi ketika sedang sholat, ya, lalu ada perasaan, ya, semua yang ada di semesta ini sebetulnya adalah dia, dan kita disuruh untuk menyaksikan apapun dia. Saya sepakat dengan itu. Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan huwal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang dohir, aku yang batin. Jadi yang lahir dia, yang batin juga dia. Jadi itulah perwujudan dari kalimat La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Jadi memang betul bahwa ya kita itu dalam semesta ini harus menjadi penyaksi bagi dia. Bahkan sesungguhnya kalau kita sudah sadar dan mengetahui jati diri kita sendiri, yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Jadi Mas Fadlan, yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga adalah dia. Karena semuanya dia kok. Yang mana yang bukan dia? Ya, yang lahir dia, yang batin juga dia. Kan semuanya dia. Itulah perwujudan dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dia. Yang mana sih yang bukan dia? Jadi sebetulnya Allah sedang mengajarkan satu pengalaman rasa tentang tauhid ya, tentang kalimat La ilaha illallah. Pada ujungnya, ketika mata kolbu kita sudah terbuka, kita akan sadar. Yang melihat dia, yang dilihat dia. Yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Semuanya adalah dia. Bahkan kita menjadi tidak ada. Saya doakan ya, semoga suatu saat di ruang dan waktunya, Mas Fadlan bisa mengalami satu pengalaman lebih indah lagi. Bagaimana kita bisa fana, ya, bisa melebur, ya. Kalau bahasa Qur'annya bisa tidur, bisa jatuh pingsan seperti Nabi Musa. Jatuh pingsan itu artinya tidak ingat lagi tentang diri kita.
Karena yang kita ingat cuma satu, kesadaran tertinggi kita. Itulah yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Makanya Nabi Muhammad, dia bertemu Tuhan di puncak kesadarannya, bukan di suatu tempat. Karena Tuhan tidak menempati ruang dan waktu. Tidak terkonsepsi oleh konsep ruang. Jadi kalau ingin bertemu Tuhan harus menuju pada suatu tempat tertentu, itu keliru. Karena Allah sudah meliputi semesta raya, meliputi langit dan bumi. Bahkan Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Maka kemanapun kamu memalingkan wajah, kau akan mendapati aku. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun engkau memalingkan wajah, di situ akan mendapati aku. Saya hanya menyampaikan selamat untuk Mas Fadlan atas berkah semesta yang diberikan lewat sholat maghrib itu. Semoga ini menjadi petunjuk awal untuk meniti ke dalam diri lebih dalam lagi, Mas Fadlan, untuk tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih Mas Fadlan, insya Allah apa yang Ayah sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengalaman baru untuk Mas Fadlan. Oke, kita ada satu pertanyaan lagi nih Ayah dari Ibu Lilis Subang. Oh, sepertinya orang Subang ya Ayah. Dan sepertinya pertanyaan ini juga akan mewakili para sahabat yang pasti pernah mengalami ini. Pertanyaannya seperti ini. Ayah mau bertanya, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran yang suka loncat sana loncat sini ketika sholat ataupun ketika bermeditasi? Silakan Ayah. Ya, ya memang pikiran itu Ibu Lili seperti monyet ya. Pikiran itu seperti kelinci. Ya, itu perlu latihan ya, supaya lompatannya tidak terlalu tinggi, supaya amplitudonya tidak terlalu tinggi. Gimana caranya? Latihan yang paling dasar adalah belajar menyadari pikiran. Setelah itu belajar memfokuskan pikiran pada nafas. Ya, belajar menyadari nafas maksud saya. Setelah itu kemudian belajar memfokuskan pikiran pada nafas. Kalau mau dilatih sekarang juga gampang ya. Jadi ya, pejamkan mata, duduk yang tegak, ya kemudian tutup mulutnya, rileks saja. Kemudian sadari nafas. Setelah menyadari nafas, keluar masuknya, kemudian mulailah pikiran itu difokuskan pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Nah, ketika pikiran itu difokuskan pada ujung batang hidung, tempat keluarnya masuknya nafas, maka dengan sendirinya, pikiran itu punya mainan baru. Karena pikiran itu seperti anak kecil ya, Mas Adam. Kalau anak kecil lagi main, ada mainan yang dia senangi, direbut tuh sama orang tuanya. Kalau direbut, dia pasti menangis. Pikiran seperti itu. Maka pikiran itu kalau mau dialihkan, itu hati-hati ya. Dialihkan dari satu perhatian ke perhatian berikutnya, harus ada mainan baru. Nah, mainan baru yang sangat indah dan luar biasa yang bisa kita lakukan, yang dekat dengan diri kita adalah napas kita. Jadi ketika pikiran itu difokuskan pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya napas, maka pikiran itu akan diam, akan istirahat. Dia tidak akan loncat-loncat seperti kelinci. Nah, makanya meditasi itu sebetulnya ya bukan diam saja, tetapi yang paling utama yang harus dilatih adalah memfokuskan pikiran kepada nafas. Maka ketika sedang sholat nih, mau sholat nih, ya memang saya tidak bisa mengajarkan semuanya di sini, karena kan ini masih kajian umum. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi harus masuk di kajian khusus. Nah, yang paling dasar untuk kajian umum begini, ya. Kalau kita mau sholat nih, sebelum takbir, sebelum apa-apa, coba saat berdiri itu hadir dulu kita itu. Hadir di situ saat itu, ya. Kemudian sadari sang keberadaan pada diri. Terutama napas kita. Karena sesungguhnya wakil dari Allah dalam diri kita adalah kehadiran napas kita. Karena kehadiran napas kita membuat kita bisa melihat, kehadiran napas kita membuat kita bisa mendengar, kehadiran napas kita membuat kita bisa berpikir, kehadiran napas membuat kita bisa merasa, kehadiran napas itu bisa membuat sensasi tubuh kita begitu bergairah. Jadi oleh karena itu maka sebelum apa-apa, cobalah berdiri itu sambil menyadari nafas. Tenang dulu. Sadari kehadirannya. Karena wakil Allah dalam diri kita itu adalah nafas kita. Napas itu luar biasa, sang hidup pada diri kita, jantung kehidupan semesta pada diri kita. Nah, setelah kita sadar, sesadar-sadarnya hadir di situ sepenuhnya ya dengan kehadiran, merasakan sang keberadaan, baru mulailah takbir ya. Nah, kalau sudah belajar sholat dengan olah napas, lebih keren lagi ya. Jadi setiap gerakan sholat itu sebetulnya ada olah napasnya. Jadi waktu gerakan naik itu napas ditarik, waktu gerakan turun napas dilepaskan. Gerakan naik napas ditarik, gerakan turun napas dilepaskan. Sehingga kita tidak pernah lepas dari napas. Tetapi batin kita tetap saja ya, kita bisa berkomunikasi lewat bacaan-bacaan sholat kita, dan itu sebetulnya meditasi yang sangat agung, meditasi yang sangat luar biasa. Jadi sholat adalah meditasi yang sangat keren bagi orang yang tahu.
Oleh itu maka harus berlatih, dan tidak mungkin saya ngasih pelatihan di tempat ini. Ya, harus ada kajian khusus untuk orang-orang yang khusus. Ya, saya persilakan, silakan kalau mau belajar. Saya sangat terbuka untuk membimbing itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah. Dan untuk untuk yang tadi bertanya mengenai kelas khusus, di akhir sesi nanti saya akan memberikan informasi bagaimana sih cara para sahabat ikut di kelas khusus seperti yang Ayah tadi cerita. Seperti itu. Ayah, kalau saya boleh, ini ada satu pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan menutup sesi malam hari ini. Dan ini pertanyaan khusus dari pemerhati kita di kanal YouTube. Pertanyaannya dari Bapak Rosid. Bapak atau Ibu, mudah-mudahan saya kalau salah mohon maaf. Bapak Rosid dari Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ayah Guru tentang akhirat yang banyak diceritakan? Apakah itu nyata atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan sangat keren ya, sangat luar biasa. Jadi mohon izin saya menyelesaikan pertanyaan ini dengan perlu waktu ya, perlu waktu supaya tidak bias ya, tidak bias. Kalau kita melihat definisi akhirat ya, dari sisi bahasa saja, akhirat itu apa? Akhirat itu kan sebetulnya adalah terminal terakhir. Jadi akhirat itu artinya adalah terminal terakhir. Sudah menjadi bahasa Indonesia, akhir. Ya, itu ada tak marbutoh. Akhirat itu adalah kata benda. Jadi akhirat itu terminal terakhir. Nah, terminal awal kita siapa? Bukankah kita ini terminal awalnya adalah Allah? Dan otomatis dong, terminal akhirnya juga adalah Allah. Jadi asal kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi terminal awalnya Allah, terminal akhirnya juga adalah Allah. Jadi akhirat itu bagi saya pribadi, ya tentu saja terminal terakhir, yaitu Allah. Jadi sangat aneh ya kalau kita menceritakan kehidupan akhirat, kok terminal akhirnya jadi surga dan neraka. Padahal sebetulnya terminal terakhir kan Allah. Tidak ada di Quran asal dari Allah kembali ke surga. Yang ada itu asal dari Allah kembali kepada Allah. Gitu ya. Jadi itulah pengertian akhirat bagi saya. Jadi kalau ditanya apakah akhirat itu khayalan atau nyata? Ya nyata dong, ya. Nyata, ya. Karena kita akan kembali kepada Allah. Emang kita mau pulang kemana? Jadi akhirat itu asal dari Allah, kembali kepada Allah. Terminal terakhir kita adalah Allah. Berarti bagi saya akhirat ya Allah, gitu. Itu sederhana aja, dibuat sederhana supaya tidak pusing ya. Karena saya kalau menceritakan kehidupan akhirat seperti yang kebanyakan orang menceritakannya, saya tidak sanggup karena saya juga belum pernah menyaksikannya. Ya, yang bisa saya katakan cuma itu. Terima kasih Mas Adam.